Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas soal TO Fisika. So, buat kalian yang penasaran sama pembahasan TO Fisika kemarin, silakan simak baik-baik ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Seutas tali panjangnya adalah 80 cm. Oke ya, jadi ada tali. Ini panjangnya 80 cm. L-nya adalah 80 cm. Direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya ini digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi adalah 0,5 Hz dan amplitudo adalah 12 cm. Sedangkan ujung yang lainnya itu terikat. Oke, jadi ini namanya ujung terikat. Karena di sini tulisannya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat V-nya adalah 2 cm per second. Yang ditanyakan adalah berapakah amplitudo gelombang hasil interferensi di titik yang berjarak 69,5 dari titik asal getaran. Tadi kan digetarinnya ke sini, merambat ke kanan kan. Jadi namanya adalah titik asal getaran. Yang dicari adalah amplitudo di titik 69,5 dari titik asal getaran. Berarti kita katakanlah titiknya di sini ya. Nah, disinilah katakanlah titiknya. Oke, dari sini ke sini adalah 69,5. Berarti sisanya berapa dong dari sini ke sini? Jadi tinggal 80 dikurangin 69,5 gitu ya. Nah, berapa? 80 dikurangin 69,5. Nah, itu jawabannya adalah 10,5. Oke, ya tulis ini adalah 10,5. Nah, pakai jarak yang mana? Gitu kan? Oke, berarti kita ambil jarak yang dihitungnya dari ujung terikat. Berarti tulis A-nya adalah 10,5. A di X sama dengan 10,5 cm. Nah, amplitudo hasil interferensi inilah yang dinamakan dengan amplitudo stasioner. Jadi, ketika ada soal yang ujung terikat seperti ini, berarti mungkin dia adalah, bukan mungkin, dia salah satu ciri-ciri dari bahwa dia adalah gelombang stasioner. Di gelombang stasioner itu perpaduan antara gelombang datang sama gelombang pantul. Nah, sehingga nanti terbentuk gelombang seperti ini ya. Nanti ada yang namanya simpul, ada yang namanya perut. Nah, amplitudo stasioner itu yang misalkan titiknya di sini kan. Nah, berarti jarak dari titik ini nih kali ke titik tersebut. Nah, itu namanya amplitudo stasioner. Oke, pertama-tama, karena ini adalah ujung terikat, maka kita tuliskan dulu persamaan gelombang untuk gelombang stasioner yang ujung terikat. Oke, nah persamaannya itu adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Karena kita mencari amplitudo stasioner, itu cuman yang ini aja. Yang 2A sin Kx. Oke, gini ya. Berarti kita kan mau mencari amplitudo stasionernya tuh. Berarti pakai yang ini, yang bawah. Amplitudonya kan ada. Nah, berarti langkah pertama, kita cari dulu, karena K itu bilangan gelombang, caranya 2pi per lambda. Kalau omega itu adalah 2πf atau 2pi per T. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari dulu berapa lambdanya. Karena kan kita mencari K. Berarti cari dulu lambda. Oke, jadi yang pertama cari lambda. Ada V, ada F. Pakai V sama dengan lambda dikali F. Berarti lambda itu adalah V dibagi dengan F. Berarti V-nya adalah 2, F-nya 0,5. Sehingga lambdanya adalah 4. Jadi kalau begitu kita langsung cari K. Oke, K sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau begitu langsung aja K-nya adalah 2pi per 4. Langsung mau diperkecil lagi? Boleh. Jadi berapa? Pi per 2.
meter min 1. Jadi satuannya adalah meter min 1. Oke, baru kita masukkan ke amplitudo stasioner. Jadi AS adalah 2A sin KX. Kita masukin angkanya. A-nya 12, sin K-nya adalah pi per 2. X-nya adalah berapa tuh? X-nya adalah 10,5. Oke, kita tulis 10,5. Sama dengan 24 sin. Nah, ini gimana ini? Ini aja 10,5 dibagi 2. Atau misalnya mau pi-nya itu diubah dulu jadi 180 juga boleh. Kali 10,5 gini ya. Nah, ini setelah dikaliin, jadi ini kan 24 sin. Nah, berarti tinggal 180 dibagi 2, itu kan 90 ya. Jadi tinggal 90 dikali 10,5. Itu adalah 945. Wow, gede sekali. Nah, berarti ini sama aja kayak 360. Kan kalau 3 putaran 1080. Berarti ini masih 2 putaran. Kali 360. Oke ya, berarti kan 2 kali 360 kan 720. Berarti ini 945 kurang 720. Berarti 24 sin berapa? 945 kurang 720 adalah 225. Ini sama aja kayak sin 225 itu kan ada di kuadran 3 ya. 0, 90, 180, 270. Berarti di sini. Berarti dia posisinya 180 ditambah 45 biar jadi 225. Karena di sini all, sin, tan, cos. Berarti di sini sin itu negatif. Sama aja kayak minus sin 45. Jadi 24 dikali min setengah akar 2. Berarti jawabannya min 12 akar 2 cm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal selanjutnya, yaitu adalah soal nomor 7. Oke, kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sebuah laboratorium bersuhu 20 derajat Celcius, berarti T-nya adalah 20 derajat, tersimpan 10 liter alkohol. Berarti liter itu satuannya volume. Massa jenis alkohol berarti Rho-nya adalah 840 kg per meter kubik. Koefisien muai volume itu adalah gamma. 1,2 kali 10 min 3 Kelvin min 1. Apabila suhu laboratorium menjadi 10 derajat, berarti T1-nya 20. T2-nya jadi 10 derajat. Berarti kalau gitu delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah T2 dikurang T1. Berarti 10 kurang 20. Min 10. Berarti kalau dia lebih kecil suhunya maka menyusut. Nih, artinya negatif itu menyusut. Yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis alkohol tersebut sekarang, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu ini adalah volume mula-mula dan Rho mula-mula. Yang dicari adalah Rho aksennya, Rho akhir. Berapa? Yang paling mendekati. Oke, nah Rho itu ada hubungannya, ini kan ada koefisien muai volume. Berarti ini pakai konsep pemuaian volume. Apa konsepnya di pemuaian volume? Itu bahwa berlaku delta V itu adalah V0 gamma delta T. Gitu ya. Nah, apa hubungannya volume dengan massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah massa per satuan volume. Berarti untuk kita mencari berapa massa jenisnya, kita bisa harus mencari dulu berapa sih volumenya, gitu ya. Jadi kita cari dulu volume akhirnya berapa, atau delta V-nya berapa. Oke, jadi kita cari dulu delta V. Oke, berarti delta V itu adalah V0 gamma delta T. V0-nya adalah 10 liter, ini saya masih dalam satuan liter.
Terus di sini gamanya adalah 1,2 kali 10 min 3. Delta T-nya adalah min 10. Ini kan jadi 10 pangkat 2. Jadi 1,2 kali 10 min 3. Ini minnya ke depan ya. Kali 10 pangkat 2. Sama aja kayak min 1,2 kali 10 min 1. Atau min 0,12 liter. Berarti kalau begitu V akhirnya itu adalah apa? V mula-mula ditambah delta V. Berarti V mula-mulanya 10, delta V-nya adalah minus 0,12. Artinya menyusut kan? Jadi kalau dia suhunya lebih dingin, volumenya bakal lebih kecil. Ini adalah 9,88 liter. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita menghubungkan ke massa jenisnya? Jadi ingat bahwa rho itu kan massa per volume. Berarti kan di sini massanya tetap sama kan? M sama dengan M aksen. Berarti rho V sama dengan rho aksen V aksen. Ini mula-mula ya. Oke, terus rho mula-mulanya adalah 840, V mula-mulanya 10, rho aksen kita cari, V aksennya 9,88. Nah, ini setelah dibagi berarti 8.400 dibagi 9,88. Kurang lebih jawaban yang paling mendekati adalah 850. Oke. Bu, ada gak sih cara cepatnya? Ada. Cara cepatnya bisa pakai rho aksen adalah rho mula-mula dibagi 1 ditambah gamma delta T. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi boleh juga pakai persamaan ini. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama. 850. Gitu ya. Jadi nomor 7 adalah bebek. Next, kita ke soal nomor 8. Katanya nomor 8 itu berapa sih laju efektif gas oksigen? Oksigen ya, oksigen TO2. Masanya gram per molatnya, MR-nya adalah 32 gram per mol. Pada suhu T-nya adalah 47 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin, tinggal 47 ditambah 273. Berapa tuh? 47 ditambah 273 adalah 320. Sorry. Ini 320 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah VRMS. Oke. Berarti ini masuk ke bab tentang teori kinetik gas. Jadi persamaan di VRMS itu ada beberapa. Yang pertama akar 3 kT per M. Yang kedua akar 3 RT per MR. Terus bisa juga akar 3P per rho. Rho ini ya. Sorry. Ini per rho. Atau akar 3 PV per M. Nah, jadi ada 4 persamaannya. Terus pakainya yang mana? Ya, tergantung yang diketahui. Kayak contoh ini nih. Soalnya yang diketahui ada suhu. Oke, berarti sama MR. Ya, berarti pakainya yang 3 RT per MR. Tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, cuman hati-hati. Ini diubah dulu ke kilogram. 32 gram ke kilogram. Itu gimana caranya? Berarti tinggal diubah dulu ya. Kali 10 min 3 kilo per mol. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Jadi V remes adalah akar 3 RT per MR. Nah, berarti akar 3 kali 8,31 kali 320. MR-nya adalah 32 kali 10 min 3. Berarti ini akar dari berapa? 3 kali 8,31 kali 320. 10 min 3 naik ke atas kan 1000. Dibagi dengan 32. Oke, berarti ini bisa kita coret. Ini dibagi ini adalah 10. Terus 8,31 dikali, itu kan, dikali berapa nih? 10.000. Berarti 3 dikali 10.000 berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Tinggal dikali 3. 831 dikali 3. Berapa tuh?
831 dikali 3. Itu adalah 2493. 249300. Nah, ini kan boleh kita istilahnya deketin ya. Kita deketin lebih dekat ke siapa? 250.000. Itu. Nah, ini bisa juga kita sederhanain kan. 25 dikali, ini berapa? 100 dikali 100. 25 diakarin berapa? 5. Ini 10. Ini diakarin 10. Jadi kurang lebih hasilnya pasti mendekati 500. Nah, berarti yang hasilnya mendekati 500 itu adalah 499 meter per second. Jadi jawabannya A ya. Sekarang kita coba soal nomor 9. Oke ya. Nomor 9, kawat platinum panjang digunakan sebagai termometer hambatan pada saat es mencair dan air mendidih. Berturut-turut itu adalah 20 ohm dan 30 ohm. Oke. Ini mungkin kalian bingung. Ini termometer, tapi di sini dalam bentuk ohm. Jadi kita tuliskan dulu aja ya. Jadi hambatan itu pada saat dia mencair itu adalah 20 ohm. Saat mendidih itu adalah 30 ohm. Kemudian kawat dimasukkan ke dalam bejana berisi minyak panas. Ternyata hambatannya menjadi sini 40 ohm. Gitu ya. Ternyata dia malah jadi 40 ohm. Jadi ini kita biarkan saat es mencair itu kita taruh di bawah, terus saat dia mendidih itu kita taruh di atas tempatnya. Kemudian di sini kita minta suhunya berapa. Berarti ini kan dalam bentuk hambatan R. Ini dalam bentuk ini ya, Celsius. Ini Celsius. Celsius kan saat mencair 0 derajat, di sini 100 kan saat mendidih. Nah, di sini C-nya berapa? Nah, gimana caranya R ini hubungannya sama suhu? Nah, tentu ada, itu ada R dipengaruhi suhu T. Nah, di sana berlaku bahwa ternyata delta R itu adalah R0 alfa delta T. Berarti R akhir itu adalah R mula-mula ditambah delta R. Gitu. Jadi konsepnya adalah pemuaian. Kenapa? Karena hambatan itu dipengaruhi oleh rho L per A. Jadi hambatan dengan panjang itu berbanding lurus. Gitu. Dan karena pemuaian panjang dipengaruhi oleh suhu, berarti R juga dipengaruhi suhu. Yang ini loh, delta L adalah L0 alfa delta T. Karena R sebanding dengan L, ya maka delta R-nya juga ini, gitu ya, mirip. Sehingga kita bisa gunakan perbandingan saja, gitu ya. Kita gunakan perbandingan tengah kurang bawah, berarti 40 kurang 20 dibagi atas kurang bawah 30 kurang 20. Ini juga sama. Tengah kurang bawah C min 0 dibagi atas kurang bawah 100 min 0. Ini dikurangkan 20 per 10 sama dengan C per 100. Coret. Berarti C-nya adalah 200 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Tentang apa nomor 10? Sebuah partikel bermasa M0. Oke, kita tulis ya. Jadi ada M0 bergerak dengan kecepatan V. Jika energi kinetik partikel itu adalah 1/4 M0 C kuadrat, berarti yang ditanya adalah V itu berapa C? Nah, gitu ya. Jadi V-nya berapa C? Yang dicari intinya adalah V. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini tentang energi kinetik relativistik. Relativistik. Nah, di sana berlaku bahwa energi kinetik itu adalah energi kinetik total dikurangin energi diamnya. Nah, kemudian energi kinetik total itu di sini ya, E-nya itu adalah E0 dikali gamma. Maka di sini saya tulis E0 gamma dikurangin E0.
Atau EK-nya saya tuliskan E0 dalam kurung gamma min 1, gitu ya. Oke, ini adalah persamaannya. Pakai yang mana? Ya, persamaan dasar aja kalau bingung mah. Atau mau yang bawah langsung juga boleh. Oke. Nah, pertanyaannya apa itu gamma? Gamma itu faktor pengali pada relativistik. Caranya adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Dan saya akan berikan cara istilahnya biar kalian tahu gitu ya, apa dulu yang harus dicari. Caranya gini sih sebenarnya. Kan kita cari V ya. Di sini ada EK. Berarti kan EK itu hubungan dekatnya dengan gamma. Jadi kita mau nyari V. V itu hubungannya dengan gamma. Gamma itu hubungannya sama EK. Nah, artinya kita cari dulu gammanya dong, gitu ya, dari persamaan EK. Tulis dulu EK adalah E0 gamma min 1. EK-nya adalah 1/4 M0 C kuadrat. Nah, E0 adalah energi ketika diam. Itu adalah M0 C kuadrat. Oke, jadi kita tuliskan M0 C kuadrat gamma min 1. Ini coret aja. Jadi 1/4 sama dengan gamma min 1. Pindah ruas, 1 tambah 1/4 adalah gamma. 1 tambah 1/4 itu adalah 5/4. Itu adalah gamma. Oke, berarti kalau udah ketemu gammanya 5/4, kita masukin ke persamaan gamma. Adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini biar nggak, ini kan akarnya di bawah gini ya. Saya bikin 1 per gamma adalah, berarti akar ini dibagi 1. Sama aja kayak gini kan. Oke, berarti 1 dibagi gammanya adalah 5/4 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Terus udah gitu, biar akarnya hilang. Oh, ini kita 1 bagi 5/4 kan 4/5. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kita kuadratin aja ya, biar akarnya hilang. 16/25 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kita pindah ruas ke sebelah sini. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. 16/25 kita pindah ruas, jadi 6 gini ya, sebelah sini. Oke, ini kan 1 nih. Ini penyebutnya 25. Kita bikin 25/25 aja. Oke, ini juga kalau yang tadi bingung gitu ya, kenapa 5/4? Ini kan 4. Kita bikin 4/4 aja. 4 tambah 1 adalah 5. Gitu. Ini berarti 25 kurang 16. Berapa? 9/25. Coba kita akarin. Jadi V per C sama dengan 3/5. Berarti V-nya adalah, ini berapa? 0,6 C. Jadi jawabannya adalah C.